Ya, selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu. Salam sehat. Jadi Pak tidak perlu perkenalan lagi. Jadi karena hari Senin sudah Pak perkenalkan nama dan mata pelajaran Pak yang sudah kalian tahu secara jelas. Jadi Pak langsung saja ke materi. Nah, di sini Pak akan membahas yang namanya PKS. Nah, sekaligus juga Bapak sebagai pembina PKS. Apa sih itu PKS? Mungkin terdengar asing bagi kalian, karena di SD tidak ada yang namanya PKS. Ya. Sedangkan di SMP ada, cuman jarang sekolah-sekolah yang mempunyai PKS. Hanya sedikit sekali. Salah satunya adalah SMP Negeri 1 Troga. Nah, PKS di sini kepanjangannya adalah Patroli Keamanan Sekolah. Kenapa dikatakan patroli? Ya, karena sama seperti pekerjaan polisi. Patroli yaitu mengawasi, berkeliling dan mengawasi. Di mana? Yaitu di jalan raya. Itu yang utama. Nah, kenapa bisa sama? Ya sama, karena polisi juga ada patroli. Patroli jalan raya atau disingkat namanya PJR. Ya, polisi kalian sudah pasti sering lihat polisi menggunakan motor polisi yang warna putih biru. Ya, jadi sama, hanya ruang lingkupnya yang berbeda. Ruang lingkup dimaksud adalah lingkungannya. Misalnya, polisi lingkungannya di masyarakat. Kalau PKS di sini patroli keamanan sekolah sudah jelas, lingkungannya adalah di sekolah. Nah, di SMP Negeri 1 Groga ini ya sudah ada 30 anggota PKS. Ya. Anggota PKS tersebut dipilih secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung yaitu dengan menunjuk anak-anak dengan latar belakang yang ditentukan oleh sekolah. Nah, secara tak langsung adalah anak-anak sendiri yang mengajukan diri untuk menjadi anggota PKS. Namun dengan proses. Ya, semua ada prosesnya. Ya, bagi anak-anak yang ingin mengabdikan dirinya pada sekolah, yaitu bisa langsung mendaftarkan diri untuk menjadi anggota PKS. Nanti setiap tahunnya wadah PKS itu akan membuka lowongan atau membuka kesempatan bagi anak-anak yang berminat dan ingin mengabdi kepada sekolahnya. Nah, itu di sana. Nah, bagaimana caranya masuk? Bagaimana proses untuk menjadi anggota PKS? Nah, kita berbicara prosesnya. Dan apa saja sih kegiatannya PKS itu atau patroli keamanan sekolah? Nah, proses untuk menjadi anggota PKS yaitu pertama seperti tadi Pak jelaskan, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Ada beberapa orang yang akan dipilih dan mengajukan diri, yaitu ditampung dulu oleh sekolahnya. Ditampung oleh sekolahnya, diberikan sebuah materi dasar, dan seleksi sehingga didapatkan diciutkan atau dikompres menjadi 30 orang. Nah, setelah didapatkan 30 orang, yaitu akan mengikuti pelatihan yang dinamakan LDKS atau latihan dasar kepemimpinan, atau bisa juga LPKS atau latihan patroli keamanan sekolah.
Nah, LPKS ini di mana diadakan? Atau siapa yang memberikan LPKS? Nah, dalam LPKS ini itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah materi kelas, yang kedua adalah materi lapangan. Nah, materi kelas itu diisi oleh guru, oleh pihak kepolisian. Dalam hal ini karena di lingkupnya adalah di Groga, yaitu Polsek Groga. Nah, oleh lalu lintas ya, polisi lalu lintas Polsek Groga. Nah, lalu untuk lapangan bagaimana? Di lapangan sudah tentu diisi oleh anggota kepolisian Polsek Groga. Nah, lalu apa saja yang ada di dalamnya? Materi kelas itu ya menyangkut tentang pengertian PKS, dasar-dasar PKS, teori-teori PKS, dan bagaimana cara melaksanakan PKS. Lalu di lapangan atau di luar ruangan, yaitu pertama pelatihan baris berbaris atau PBB, kedua tata upacara bendera, ketiga praktik di lapangan. Maksudnya itu adalah praktik bagaimana cara memberikan rambu-rambu di lalu lintas atau di jalan raya. Nah, selanjutnya adalah praktik langsung di jalan yang dipandu oleh pihak kepolisian Polsek Groga. Nah, di sana. Jadi mudah-mudahan sampai di sini kalian sudah mendapat gambaran tentang bagaimana itu PKS, bagaimana pelatihan PKS. Nah, lalu PKS ini tidak hanya bertugas di jalan raya, tetapi juga bertugas di lingkup sekolah. Untuk apa? Untuk menjaga ketertiban, kenyamanan, dan keamanan di dalam sekolah. Misalkan pada saat siswa berkumpul di lapangan, akan memulai apel pagi atau upacara pagi yang rutin dilaksanakan setiap hari. Nah, itu PKS itu akan mengenakan rompi kebesaran PKS. Rompinya berwarna apa? Berwarna hijau stabilo, sama seperti rompi polisi lalu lintas ya. Lalu tugasnya apa? Mengawasi dan mencegah terjadinya siswa yang menjadi pusat pembuat keributan ya, atau siswa yang bermasalah, mencegah ya. Lain dengan guru BK itu adalah mengobati sekaligus mencegah juga ya. Tapi alangkah baiknya guru BK itu dibantu oleh PKS. Nah, PKS itu adalah garda terdepan keamanan, kenyamanan, dan ketertiban di sekolah. Nah, siapa saja sih yang boleh ikut PKS? Jadi semua siswa SMP Negeri 1 Groga itu berhak untuk menjadi PKS. Berhak. Tidak ada yang namanya wah, dia postur badannya tidak cocok. Tidak. Ya, bukan seperti itu. PKS di sini mempunyai ketentuan-ketentuan. Yang penting tekun, mau mengabdi kepada sekolah, dan disiplin, dan bisa menjadi contoh bagi teman-temannya di sekolah, dia akan menjadi anggota PKS. Ya, sampai di sana sudah ya. Istilahnya PKS itu mungkin polisi di dalam sekolah.
Ya. Mungkin bagi kalian yang belum mengerti, sebentar lagi Bapak akan tayangkan ya beberapa kegiatan PKS meliputi senam, praktik ya, praktik di lapangan, praktik di jalan, praktik baris berbaris ya, itu. Jadi mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan paham penjelasan singkat dari Bapak ini. Selanjutnya kita akan saksikan tayangan berikut. Sebelum itu Bapak ucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Salam sehat. Stop satu arah insan tertentu. Udah betul, masih ada masalah? Ada masalah? Bagaimana kamu? 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6. Selamat pagi. Yang ke-8 belum disampaikan. Selamat pagi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Acara dalam rangka serah terima kepengurusan PKS tahun 2021 dimulai. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Kepengurusan PKS tahun 2021. Selamat ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Dalam kesempatan ini, walaupun dalam keadaan masakan ini, kita masih dapat melaksanakan kegiatan pelepasan PKS lama menuju ke PKS baru tahun pelajaran 2021-2022. Kegiatan ini kita laksanakan secara virtual untuk teman-teman kalian kelas 7, kelas 8, kelas 9 yang mungkin sekarang sudah tamat, dan juga secara tatap muka yang diwakilkan kepada kalian yang ada di sini. Ya, mudah-mudahan, nah bagaimanapun bentuk kegiatan ini, yang jelas kita mampu melaksanakan dengan tepat, itu adalah yang utama. Itu adalah yang utama karena ya, keadaan yang masa atau yang menyebabkan kita menjadi seperti itu. Nah, itu perlu kalian maklum. Ya, kepada kalian yang sempat bertatap muka dengan ya, Bapak kali ini, tolong sampaikan juga kepada teman-teman kamu yang mungkin tidak mendapat kesempatan untuk bertatap muka. Jadi tujuannya adalah regenerasi PKS itu, nah yang mana mudah-mudahan ketika pembelajaran tatap muka pada tahun pelajaran 2021-2022 ya kita diberikan kesempatan untuk bertatap muka. Jadi kalian selaku tugas PKS yang baru yang sudah menerima segala bentuk pengetahuan ataupun pembelajaran ataupun pelatihan, walaupun dalam bentuk instruksi oleh tugas yang lama, nanti kalian sambungkan ya, ketika kegiatan pembelajaran tatap muka dimulai. Nah, hal-hal yang lain terkait dengan bagaimana tata cara tentang PKS atau patroli keamanan sekolah itu, bila mana menghadapi kendala dan situasi memungkinkan, nanti kita bisa lakukan secara tatap muka. Ya, jadi itu permohonan yang bisa Bapak sampaikan kepada kalian atas situasi, kondisi dan keadaan yang seperti ini. Dan demikian yang bisa Bapak sampaikan. Nah, mudah-mudahan kita namanya sehat dan selamat sampai dengan dalam melaksanakan tugas-tugas usaha kita. Oke, demikian. Terima kasih. Siap, gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara.
Selamat.